Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kurban dan akikah. Apa itu kurban? Menurut syariat, kurban adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya penyembelihan disembelih pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 Dzulhijjah. Yang kedua, akikah. Akikah menurut istilah artinya menyembelih hewan ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Sedangkan menurut bahasa, akikah itu sendiri adalah pemotongan. Syarat-syarat kurban: yang pertama, harus binatang ternak seperti sapi, kambing, biri-biri. Yang kedua, unta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, dan kambing atau biri-biri berumur 2 tahun. Terus yang ketiga, binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Sedangkan untuk syarat akikah, yang pertama, hewan dari jenis kibas atau domba putih harus sehat, minimal umur setengah tahun, dan kambing Jawa minimal 1 tahun. Yang kedua, untuk anak laki-laki jumlah akikahnya kambing 2 ekor, perempuan 1 ekor. Terus syaratnya tidak cacat dan tidak sakit. Waktu pelaksanaan untuk kurban dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13. Akikah dilaksanakan pada hari ketujuh. Bila tidak bisa melaksanakan, kelipatan dari ketujuh hari ke-14 atau hari ke-21. Namun jika tidak bisa melaksanakan semuanya itu di hari-hari yang barusan itu, bisa dilaksanakan kapan saja untuk pelaksanaan akikah. Orang yang berhak menerima kurban yang pertama, orang fakir miskin, untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. Diberikan oleh kerabat kepada kerabat untuk menyambung silaturahim, diberikan kepada tetangga sebagai bantuan, sepertiga dimakan sendiri dan keluarga. Pendistribusian daging ini sebaiknya merupakan daging mentah, karena bagi yang berhak itu bisa dimasak atau bisa dijual. Hikmah dari kurban: yang pertama, menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan berkurban berarti seorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Dengan berkurban berarti seorang telah berbakti kepada orang lain, berbakti kepada semua, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan dalam agama Islam. Selanjutnya, hukum dari akikah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya akikah itu adalah hukumnya wajib, karena mengutip dari riwayat Hasan Basri dari Samurah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Hukum yang kedua mengatakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Untuk jumlah dalam akikah, penyembelihannya laki-laki 3, laki-laki 2, perempuan 1. Untuk waktu penyembelihan akikah dilaksanakan pada hari ketujuh atau kelipatannya. Terus disunnahkan untuk memberi nama anak yang baik, karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak kalian, maka indahkanlah nama-nama kalian. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan pada akikah. Pada waktu akikah, yang pertama, berdoa sebagaimana berdoanya bismillah wallahu akbar Allahu minka walakallahumma taqabbal minni hadhihi akikah.
Yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Yang ketiga, daging dimasak terlebih dahulu sebelum disedekahkan atau dibagikan. Yang keempat, tidak mematah-matahkan tulang daripada binatang akikoh, hanya mencerai beraikan sendi-sendinya. Yang terakhir, menyedekahkan daging akikoh kepada fakir miskin. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak. Yang pertama, mengadhankan di telinga sebelah kanan anak yang baru lahir, membacakan iqamah di telinga sebelah kiri, membaca doa di kedua belah telinganya, mengusap lelangit sang anak dengan benda-benda yang manis seperti kurma atau pisang, memberi nama anak tersebut dengan nama-nama yang baik, mengadakan jamuan atau tasyakuran, mencukur rambut sang anak tersebut selepas penyembelihan akikoh, memberi sedekah seberat rambut yang dicukur itu atau uang yang sama dengan nilai yang dicukur tersebut. Hikmah dari akikoh, yang pertama sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah karena telah dikaruniakan sang anak. Kedua, untuk mengistiharkan, menyampaikan kepada masyarakat umum tentang anugerah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan kehidupan anak dengan perkara-perkara kebaikan, mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli-ahli masyarakat dengan keluarga yang dikaruniakan anak. Yang terakhir, melahirkan rasa kegembiraan karena mendapat keturunan yang menepati sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa manfaat dan barokah. Allahul musta'an ala ma tasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.